ibu pernah ngomong, "Kon tak dongakno iso dadi wong terkenal." Alhamdulillah sekarang mungkin itu doa ibu saya sekarang jadi viral. Karena kalau kita nurut sama orang tua, semua jalan dan cita-cita saya itu semuanya menjadi kenyataan dan itu sudah terbukti pada saya. Sebelum viral, jalannya itu menyedihkan. Karena guru itu kerjaan yang mulia, nggak gampang untuk mendidik seorang anak. Saya harus tetap berjuang, mengabdi untuk guru. Saya ingin sebenarnya kalau ketika aku sukses, ibu saya tahu gitu. Jadi saya posisi seperti ini, ibu saya nggak tahu gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ribut Guru Viral. Pak Ribut asli orang desa Labruk Kidul, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Ya, kesibukan Pak Ribut di sini yang pertama, Pak Ribut adalah seorang guru honorer, mengabdi sampai sekarang sudah mendapat 21 tahun. Dan kesibukannya Pak Ribut adalah Pak Ribut mempunyai sebuah usaha wira swasta persewaan baju tari, persewaan kostum, air dancer manajemen ya. Biasanya eventnya itu kalau nggak karnaval ya pentas seni seperti perpisahan sekolah, terus kalau nggak gitu konser bareng artis-artis. Dan kesibukan Pak Ribut sekarang karena Pak Ribut sempat menjadi guru viral, semoga menjadi guru viralnya bertahan untuk selama-lamanya biar tetap berkah dan barokah. Jadi sekarang kesibukannya Pak Ribut yang pertama selain ngisi acara TV seperti main film, podcast bareng artis-artis, jadi bintang tamu, narasumber, juga endorse, juga brand ambassador seperti itu. Terus Pak Ribut itu umurnya sekarang sudah tua, umurnya hampir mau 40 tahun, wis tuwek tapi belum nikah ya. Bukan berarti nggak mau nikah karena masih belum ketemu jodohnya. Lah Pak Ribut di sini mempunyai hobi sesuai dengan usahanya Pak Ribut, yaitu hobinya menari fashion, sehingga Pak Ribut menjadi punya persewaan baju tari dan berhubungan dengan gurunya Pak Ribut. Jadi pas banget jadi seniman, guru tari, kerjanya persewaan baju tari juga guru honorer seperti itu. Ceritanya panjang banget sih. Sebenarnya Pak Ribut itu asli seniman yang pertama. Seniman, Pak Ribut itu asli koreo, pengajar tari, tari-tari pedesaan, ngate gitu. Dan saya waktu kecil itu mulai dulu pernah punya cita-cita. Jadi cita-citanya jadi apa? Waktu dulu TK SD ditanyain, pingin jadi artis, pingin jadi penari, pingin ketemu artis-artis. Karena Pak Ribut itu seniman, aslinya seniman bukan guru. Nah kemudian karena Pak Ribut ini sering ngajar nari di berbagai lembaga pendidikan di sekolah, dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke keguruan tinggi, kampus sampai umum. Nah dari situlah Pak Ribut akhirnya masuk menjadi seorang guru. Yang pertamanya itu seniman hanya mengajar nari di lembaga pendidikan, akhirnya saya langsung terjun ke guru sehingga Pak Ribut ngajar di sekolah. Sebenarnya dulu Pak Ribut itu menjadi guru itu iseng-iseng, karena waktu itu memang karena ada lowongan, juga memang ada kesempatan Pak Ribut ditarik di situ. Akhirnya ya tak masukin aja wes, kan karena waktu sebelum jadi guru kan Pak Ribut memang ngajarnya nari, otomatis masih belum ngajar kelas nari ketemu sama anak-anak. Akhirnya karena guru sekarang kan dituntut harus ngajar di kelas, kan nggak boleh kalau misalkan ngajar nari kalau nggak punya jam kan nggak bisa jadi guru sih sebenarnya. Akhirnya Pak Ribut mau nggak mau harus menjadi guru kelas, jadi ya seniman ya guru. Awal mulanya kenapa bisa menjadi guru, yang pertama karena orang tua. Yang dulu awalnya Pak Ribut itu seniman, Pak Ribut itu mau ngambil kuliah jurusan seni tari, sama orang tua tidak disetujui, terus kemudian nggak mau dibiayai. Sebenarnya waktu itu Pak Ribut nggak ingin jadi guru. Ini memang betul-betul minatnya seorang orang tua saya, baik bapak, ibu maupun keluarga. Tapi karena itu mungkin sudah jalannya untuk ke guru, ya akhirnya sampai sekarang mau nggak mau saya harus tetap berjuang mengabdi untuk guru.
kebanyakan sih muridku yang sudah lulus itu kalau mengenal Pak Ribut itu sosoknya Pak Ribut itu lucu. Selain lucu itu humoris. Kenapa kok seperti itu? Karena Pak Ribut kan memang orang seniman. Jadi kalau orang seniman itu bekerja di guru, otomatis selain mendidik juga harus menghibur dan menyenangkan. Jadi murid itu sama gurunya itu bisa jadi teman, jadi nggak sungkan. Jadi saya itu ya punya batas untuk murid, tapi saya tidak terlalu yang berlebihan. Jadi biar anak-anak itu sama Pak Ribut nyaman, dan ketika murid sudah lulus itu bisa jadi teman. Selain teman kerja, terus saudara, dan juga teman-teman untuk curhat-curhatan seperti itu. Kalau mengajar mendidik anak yang baik kan sebenarnya versinya guru sih beda-beda. Yang pertama kan gimana kita mengajar anak didik menjadi baik, mempunyai karakter atau prinsip untuk mencetak anak-anak menjadi pintar. Itu kan tujuan guru yang paling utama kan Kak. Gimana caranya mendidik anak-anak supaya baik? Yang pertama guru harus telaten. Selain telaten kita mengajarkan harus sepenuh hati, sabar, agar anak-anak itu sayang sama gurunya, juga suka sama pelajarannya, agar kalau diterangkan itu mendengarkan. Akhirnya bisa anak-anak itu semakin cerdas untuk menjadi seorang anak yang pintar, supaya menjadi berprestasi. Nah guru ya itu tadi harus sabar ngadepi anak-anak, jadi harus telaten, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah. Karena guru itu selain kerjaan yang mulia, terus nggak gampang untuk mendidik seorang anak. Pak Ribut kenapa bisa enjoy dan senang menghadapi anak-anak? Yang pertama karena Pak Ribut itu kalau mengajar itu karena dengan pendekatan. Kenapa saya melakukan pendekatan? Karena murid biar nyaman. Jadi misalkan anak-anak ada yang contoh, katakanlah misalkan dikasih pelajaran memeli, gak nurut, misalnya ono sing lama didik. Ya kita itu tadi melakukan pendekatan, kamu gak boleh gini, sering memperhatikan biar anak-anak itu jadi nurut sama gurunya. Jadi saya nggak pernah merasa kayak istilahnya, oh arek iki kok koyok ngene, terus kita males. Saya nggak akan seperti itu. Misalkan ada anak yang kurang nurut sama gurunya, ya wes saya akan tetap memperhatikan gimana caranya anak ini biar bisa nurut sama saya, dan biar bisa menghargai saya, menghormati saya, dan nurut, pinter, dan lain-lain. Dukanya Pak Ribut itu kalau ketika kan guru honorer kan saya, kalau guru honorer kan gaji saya kan kecil, pingin membelikan murid sesuatu misalkan buku terus nggak punya uang, itu duganya saya nggak bisa, maksudnya membantu murid. Kalau pas gajian kita baru bisa seperti itu. Duganya kalau misalkan muridnya itu ngelamak atau nakal, terus muridnya nggak berhasil, terus sama keluarga banyak masalah, itu apa ya, itu duganya seorang guru. Sebenarnya kalau guru sih mudah-mudahan nggak punya duka, tapi kalau dikatakan untuk duka, saya menjadi seorang guru itu nggak ada dukanya, soalnya banyak sukanya. Jadi aku nggak kepingin menjadi seorang guru itu ada duka. Jadi saya seneng sukanya saja. Karena buat aku seorang guru itu nggak pernah ada duka, seneng terus gitu loh. Banyak sukanya karena sering kumpul sama murid. Saya nggak nyangka ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi kepala sekolah, bahkan jadi dokter, jadi pegawai PLN, owner, bahkan buka restoran. Terus ketika ketemu Pak Ribut, muridnya sukses, langsung kaget. Akhirnya gurunya kan bisa dikasih rezeki juga, dikasih hadiah juga. Alhamdulillah saya bangga kalau misalkan ada murid yang tidak lupa sama gurunya. Apalagi waktu berhasil, guru kan bangga karena kita merasa menjadi guru untuk mendidik anaknya kan. Ketika ada yang berhasil kan kita bangga. Berarti pencapaian kita untuk memintarkan anak orang itu kita berarti sukses. Nah, viral itu jalannya itu yang pertama, sebelum viral jalannya itu menyedihkan. Gini, kenapa Pak Ribut kok bisa viral? Yang pertama itu selain kontennya tidak disengaja, waktu pandemi Pak Ribut itu tidak bisa bekerja. Kan usahanya Pak Ribut kan persewaan baju tari. Otomatis saya nggak bisa karnaval, nggak bisa pentasan seni seperti perpisahan, nggak bisa konser. Otomatis Pak Ribut kan nggak ada pemasukan. Karena waktu itu Pak Ribut banyak utang,
Waktu pandemi kan kita nggak boleh kerumunan. Banyak temen karena melihat saya kasihan, awakmu gak tahu oleh penghasilan. Banyak temen, tetangga, atau guru-guru, bahkan teman-teman yang dari luar, kamu itu bikin no TikTok, kamu itu bikin no IG, kamu bikin no YouTube. Aku nggak iso, aku gak pernah ngono-ngono. Wes bikin no. Bikinnya kate cerita opo, kate tarian gerakanku koyok ngono tok. Akhirnya waktu ngajar di sekolah kan libur toh, ngajarnya itu karena pandemi libur, ngajarnya itu daring. Nah, daring kan kita ngajarnya kan di rumah. Misalkan dari rumah si A, besok di rumahnya siapa libur, kan harus dibagi beberapa anak, kan tidak boleh masuk semua, tidak boleh berkerumunan lebih dari 6 orang seperti itu. Akhirnya jawabannya anak-anak ketika tak kasih soal kan lucu-lucu. Lah dari situ aku karena jawabannya anak lucu-lucu tak video. Saya video kemudian saya upload di TikTok sama IG yang masih baru punya TikTok, IG dan YouTube. Lah dari itu berjalan. Akhirnya saya sering upload di masa pandemi. Tak upload di TikTok punya 4 bulan langsung viral. Akhirnya Pak Ribut langsung diundang ke TV. Sampai sekarang alhamdulillah itu jalannya. Karena konten tidak disengaja alhamdulillah menjadi berkah. Alhamdulillah selain banyak job seperti main film, job endorse, job ambassador, berkahnya itu gini Kak, ketika aku dapat rezeki, alhamdulillah aku bisa membantu kekurangan anak-anak, misalkan nggak punya buku, nggak punya peralatan sekolah seperti sepatu, baju, kalau ada rezeki saya selalu membelikan anak-anak seperti itu. Kalau misalkan ketika ada job, aku bisa berbagi sama anak-anak itu juga, jadi saling simbiosis mutualisme, jadi saling membutuhkan seperti itu Kak. Karena saya tahu, karena rezeki yang saya miliki itu semuanya bukan rezeki saya sendiri. Karena kalau kita ambil semuanya, takutnya rezekinya saya mati. Karena saya tahu itu kalau rezeki kita berapa persen untuk mereka, jadi harus dibagikan. Karena dengan membagikan rezeki, apalagi kalau kita sering berbagi, sering memberi, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menyempitkan rezeki kita, pasti akan meluaskan rezeki kita. Dan saya itu percaya. Kan Pak Ribut banyak job. Setelah viral kan banyak job. Selain diundang ke acara TV, jadi bintang tamu, main film, endorse brand ambassador. Tantangannya itu begini, ketika saya kalau diundang mau meninggalkan pelajaran, sebenarnya kasihan. Jadi Pak Ribut itu sebenarnya sih eman, tapi gimana caranya aku bisa membagi untuk tantangan tersebut. Misalkan kalau aku sering meninggalkan jam pelajaran kan kasihan. Jadi aku kalau misalkan ada undangan, tantangan terbesar misalkan kalau mau ngundang Pak Ribut untuk ke Jakarta atau endorse, saya ngambil itu di posisi yang hari Sabtu, Jumat Sabtu atau Sabtu lah. Soalnya kan hari itu Pak Ribut jamnya santai. Ya itu tantangan yang terbesar kalau ketika Pak Ribut itu jamnya bertabrakan seperti itu. Ujiannya sih gini, karena orang tua saya itu kalau mendidik anaknya itu selain menasehati, mengarahkan. Jadi awakmu kalau bisa, kamu kalau bisa nanti kalau besar jadi ini. Saya yakin, karena kalau kita nurut sama orang tua, saya yakin, dan itu sudah terbukti pada saya, semua jalan dan cita-cita saya itu semuanya menjadi kenyataan. Itu waktu saya menjaga ibu sakit di rumah, ibu itu pernah pernah ngomong di depan saya sampai meninggal. Ibu pernah ngomong, "Kon tak dongakno iso dadi wong terkenal." Alhamdulillah sekarang mungkin itu doa ibu saya sekarang jadi viral. Ketika viral terus sukses ya, aku mempunyai sesuatu, misalkan seperti aku punya mobil, punya rumah, terus bisa masuk TV, bisa main film. Yang paling sedih itu ketika ibuku nggak bisa melihat. Maksudnya kan ibu sudah meninggal seperti itu. Jadi saya ingin sebenarnya kalau ketika aku sukses, ibu saya tahu. Jadi saya posisi seperti ini, ibu saya nggak tahu gitu.
Ya mudah-mudahan ibu di alam kubur bahagia seperti itu. Itu yang membuat perasaan saya paling sedih. Sebenarnya saya kepingin seperti sekarang ini, dengan punya keberhasilan, misalkan bisa masuk TV, ibu itu ada di samping saya seperti itu. Itu yang paling menyedihkan untuk saya. Yang paling dipesankan waktu meninggal itu ojo lali sembayang. Terus kalau aku wis meninggal, ojo lali setiap Kamis itu ke makam. Jadi kalau saya setiap Kamis itu pasti ke makam. Jadi saya nggak pernah luput dari itu. Ketika saya Kamis banyak kegiatan, akhirnya diganti Jumat seperti itu. Jadi itu yang menyentuh buat saya. Sing apik dadi wong, ojo medit seperti itu sampai sekarang. Selain harus jadi orang baik, kalau bisa saling memberi, maksudnya sering sodako. Karena kan dulu Pak Ribut ingin menjadi seorang guru. Terus aku pingin punya sekolahan, kepingin punya mobil. Memang namanya kita cita-cita, angan-angan, namanya orang kepingin sukses. Alhamdulillah selama ini berkat doa kedua orang tua saya, ibu almarhum bapak, alhamdulillah Allah sudah mengabulkan permohonan saya di setiap sholat saya. Bisa membeli mobil, sekarang bisa mulai membangun proses sekolahan sanggarnya Pak Ribut Ardenser Manajemen yang sekarang masih proses, biarpun itu uangnya bukan dari saya pribadi sepenuhnya, tapi alhamdulillah itu kan jalan juga dari orang-orang yang membantu Pak Ribut yang sekarang proses dalam tahap pembangunannya. Karena saya kan seneng sama anak-anak kecil maupun yang dewasa, yang anak-anak punya bakat, kompetensi, mereka yang punya karya. Saya itu senang karena Pak Ribut kan di seniman, di seni. Jadi Pak Ribut itu suka kalau ada anak yang berprestasi. Saya itu kepingin mengumpulkan dan mewujudkan anak-anak yang punya karakter, yang punya bakat berlebih. Jadi mau saya kumpulkan jadi satu untuk dibuat sebuah karya. Selain buat warga lingkungannya Pak Ribut, terus anak-anak didik saya di sekolahan SD, TK maupun di luarnya lingkungannya Pak Ribut. Kalau menurut saya, harapan saya untuk anak didik saya yang ada di rumah, untuk orang tua juga, saya nitip pesan buat anak-anak, kalau bisa, kalau anak-anak yang belum cukup umur maupun masih sekolahnya di TK atau SD, saya pesen kalau bisa anaknya lebih diperhatikan dan lebih banyak didampingi ketika anaknya itu bersosial media melalui HP, karena HP sekarang itu pengaruhnya besar kalau kita tidak berhati-hati atau kalau kita tidak mendampingi sebagai orang tua untuk anaknya. Takutnya anak-anak itu mengerti sebelum umurnya. Jadi takutnya dewasa sebelum waktunya. Karena sekarang sosial media, sosmed itu kan pengaruhnya besar sekali. Takutnya anak buka-buka video yang belum waktunya, orang tua tidak tahu. Itu yang saya takutkan seperti itu. Lebih banyak diperhatikan dengan pergaulan di lingkungan maupun di lingkungan sekolah. Jadi lebih sering dijaga, dinasehati, jangan segan-segan, jangan capek-capek untuk mendidik anaknya di rumahnya seperti itu. Pak Ribut mau pesen buat semua teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, baik yang berprofesi sebagai guru seperti saya maupun seniman, teruslah mengabdi, semangat, jangan mengeluh, jangan seperti kayak banyak istilahnya sambat. Ya, bersyukur aja. Lama-lama kita sebagai guru maupun seniman, kalau kita berkarya, kalau kita mengabdi ikhlas, tidak ada rasa yang diukur dengan engkau oleh duit piro. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas kebaikan kita, ilmu kita yang ditanamkan untuk anak didik kita. Itu pasti. Ini semuanya sudah terbukti kepada Pak Ribut. Pak Ribut bersyukur banget bisa menjadi seorang guru viral yang sampai sekarang ini dan untuk selamanya. Jadi saya nitip buat teman-teman, semangat mengabdi, semangat berkarya, jangan mengeluh. Pokoknya ojo sambat wis, bersyukur aja. Pasti rezeki akan datang sendiri. Amin.